la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Dialah yang telah memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Maka betapa bodohnya kita kalau seandainya tidak menjadi hamba yang bersyukur. Orang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari kelemahan dia dan menyadari keagungan dan kemuliaan Allah, Sang Pemberi nikmat. Mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan dan tidak hanya cukup dengan ucapan, dan harus kita buktikan dalam aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan rasa syukur itu membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa Dia. Dan mudah-mudahan syukur itu membuat nikmat selalu bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi harus juga dalam kehidupan keseharian kita buktikan bahwa apa yang telah beliau lakukan untuk kita tauladani, apa yang telah beliau larang untuk kita jauhi. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa selamat dan berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian sirah nabawiyah, penggalan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita coba ambil ibrah, ambil iktibar, ambil hikmah. Karena belajar sirah tidak hanya sekedar belajar tanggal berapa, hari apa, tetapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang kita bahas adalah peristiwa hijrah Rasul ke wilayah Taif, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dakwah dari orang-orang yang berada di Taif. Tapi ternyata dugaan Nabi salah, yang didapatnya bukanlah dukungan, akan tetapi cemooh, hinaan, pelecehan yang datang dari masyarakat Taif. Beliau dilempar dengan batu sampai tumitnya berdarah-darah. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak kecewa dengan kehadirannya ke Taif. Kenapa demikian? Karena meskipun masyarakat Taif ketika itu menolak dakwahnya, tetapi ada satu orang dari budak Nasrani yang bernama Udas yang menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya disebabkan oleh Nabi memperdengarkan bacaan bismillah ketika beliau memakan anggur yang disodorkan oleh budak Nasrani itu. Jadi disodorkannya anggur, Nabi mengambilnya, dan Nabi memakannya dengan memulai membaca bismillah. Itulah yang didengar oleh seorang budak Nasrani, yang membuat dia menjadi penasaran, dan dia bertanya, kalimat apa yang engkau baca itu wahai Muhammad?
disampaikan oleh Nabi bahwa itu adalah kalimat iman, kalimat tauhid, bahwa agama yang benar itu yang harus kita anut adalah agama yang saya adalah rasulnya. Dan akhirnya bisa beliau menerima itu. Dalam perjalanannya juga Rasul terhibur juga dengan diterimanya dakwah beliau oleh sekelompok jin. Dalam perjalanan menuju kota Mekah, ternyata meskipun manusia-manusia Taif menolak dakwah Nabi, tapi ternyata golongan jin bisa menerima. Dan itu hiburan bagi beliau, karena Allah ingin memberitahukan bahwa sesungguhnya jin dan manusia itu sesungguhnya diciptakan dengan tujuan yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua mereka adalah untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah membuktikan bahwa dalam perjalanannya menuju kota Mekah, sekelompok jin menerima dakwah Nabi dan masuk Islam, sehingga Nabi berpesan kepada kelompok jin itu, pulanglah kalian ke kaum kalian dan ajak mereka untuk menerima ajaran Islam. Semua itu terjadi setelah wafatnya dua pendukung dakwah Nabi. Yang pertama adalah Abu Talib, pamannya sendiri, dan yang kedua adalah Khadijah, istrinya yang sangat tercinta, yang mengorbankan segala hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam catatan sejarah itu terjadi pada tahun ke-10. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada peristiwa yang sebagai mukjizat di antara mukjizat terbesar yang dialami dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Meskipun bertubi-tubi cobaan yang datang, wafat Khadijah, wafat pamannya, dua-duanya sudah tidak ada, tetapi Allah juga menghiburnya dengan berbagai macam cara. Termasuk diantaranya dengan Isra dan Mi'raj. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ba'dal amil ashir minal bi'tsah. Itu setelah tahun ke-10 dari kenabian. Hanya saja mereka berbeda, apakah 1 tahun sebelum hijrah, apakah 2 tahun sebelum hijrah, karena Nabi berada di kota Mekah selama 13 tahun dalam dakwah Fatrah Makkahnya itu selama 13 tahun. Kalau tahun ke-10 berarti masih ada 3 tahun lagi. Maka memang para ulama berbeda, apakah setahun sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah. Terlepas dari perbedaan itu, yang penting peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj itu salah satu dari mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada diri seseorang kecuali hanya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa-peristiwa besar yang di luar daripada kebiasaan untuk Nabi disebut dengan mukjizat. Tapi kalau untuk selain Nabi, untuk orang-orang soleh, ya mungkin bisa disebut dengan al-karamah. Satu bentuk kemuliaan. Hanya saja memang kita perlu teliti juga untuk menerima bahasa-bahasa karamah yang terjadi pada diri seseorang. Karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri orang-orang yang saleh karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karamah itu bukan sebagai sebuah rekayasa. Bahkan sahibul karamah sendiri, orang yang diberikan karamah sendiri, dia tidak tahu kalau itu akan
Kalau itu akan terjadi. Tapi kalau seandainya ada unsur rekayasa, seperti dipertontonkannya, bahwa dia tidak bisa ditusuk oleh pisau umpamanya, atau dia melakukan sesuatu yang memang di luar daripada kebiasaan, tak basah oleh hujan umpamanya, dan dipertontonkannya. Kalau ada unsur rekayasa, sungguh itu bukanlah karamah. Bahkan bisa saja yang mengatakan itu bukan sebagai waliullah, tetapi justru adalah walius syaitan, adalah walinya syaitan. Tapi yang namanya karamah, satu bentuk kemuliaan, terjadi sesuatu di luar dugaan, di luar pada kebiasaan, bukan karena rekayasa, bahkan dia pun tidak menyadari kalau itu akan terjadi. Dan itu mungkin ada pada diri orang-orang yang saleh. Nah, untuk Nabi disebut dengan mukjizat. Datang dari Allah sebagai penguat dakwah Nabi. Salah satu dari mukjizat itu, dan itu tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi dan mengokohkan jiwa Nabi setelah wafatnya pamannya dan istrinya yang tercinta. Ternyata memang harus bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada siapa-siapa. Jangan bersandar kepada paman, jangan bersandar kepada istri dalam persoalan dakwah, tapi sandarkan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika begitu besar intimidasi yang datang dari orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah di kota Mekah ketika itu, tetapi Allah memberikan kemuliaan dalam bentuk diperjalankan beliau itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian nanti dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, dan turun kembali sampai ke Mekah, ke Masjidil Haram sebelum masuk waktu fajar. Sebelum subuh terbit, Rasul sudah kembali sampai. Nah, inilah yang akan kita coba lihat insya Allah beberapa riwayat yang ada terkait dengan sejarah Isra dan Mi'raj. Di antara peristiwa yang banyak diriwayatkan ketika kehidupan Nabi di Mekah, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Hanya saja tidak ada satu riwayat yang utuh menceritakan secara lengkap. Tetapi masing-masing riwayat semacam penggalan-penggalan yang kalau dikumpulkan baru menjadi sebuah kisah yang utuh. Riwayatnya banyak, tapi tidak cerita utuh dalam satu riwayat. Begitu dikatakan di dalam buku ini. Sehingga ada sekumpulan riwayat di dalam Sahih Imam Bukhari itu terdapat 20 riwayat. 20 riwayat yang bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang datang dari 6 orang sahabat. Wa inda Muslim, sedangkan di dalam Sahih Muslim itu nahwa min 18 riwayat, lebih kurang 18 riwayat yang datang dari 7 orang sahabat. Jadi dalam Sahih Bukhari kira-kira ada 20 riwayat, sumbernya dari 6 sahabat, sedangkan dari dalam Sahih Muslim itu ada lebih kurang 18 riwayat yang sumbernya adalah dari 7 orang sahabat. Yang kalau belasan riwayat ini dikumpulkan, barulah dapat cerita utuh tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ada beberapa peristiwa penting yang ada dalam riwayat itu. Sebelum Isra Mi'raj itu dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara riwayatnya? Yang pertama adalah syakkus sadr. Syakkus sadr itu dibelahnya dada Nabi. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ba'da salatul isya, setelah salat isya di malam itu, di sini tidak disebutkan hari apa, tanggal berapa, tapi di malam beliau di Isra Mi'rajkan itu, setelah salat isya, nazala Jibril. Jibril itu turun dari langit sana.
turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya di Makkah, di Makkah. Wa syaqqa sadrahu tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Malaikat Jibril itu syaqqa sadrahu, membelah di bedahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian dia bersihkan dengan air Zamzam. Jadi hati Nabi itu dibersihkan dengan air Zamzam. Tsumma jaa bitistin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imana. Kemudian Jibril itu datang dengan membawa sesuatu yang seperti berbentuk emas, mumtali'un hikmatan wa hikmah, yang dipenuhi oleh hikmah dan keimanan. Fa afraghahu fi sadrihi, lalu dituangkannya semuanya ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituangkan tadi? Sesuatu yang berbentuk emas yang berisikan hikmah dan iman. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ungkapannya selalu penuh dengan hikmah. Setiap kali ungkapan yang diucapkan oleh Nabi selalu saja di dalamnya ada mutiara. Dan Nabi tidak pernah mengeluarkan kata yang di dalamnya ada kebohongan. Karena Nabi sendiri yang mengucapkan ma kharaja min fami illal haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali semuanya adalah kebenaran. Wajar karena memang hatinya, dadanya sudah disirami dengan iman dan hikmah. Setelah peristiwa itu terjadi, itu adalah bentuk dari persiapan dia untuk Isra. Nah, begitu dikatakan dalam riwayat, dan itu bisa kita lihat dalam Sahih Bukhari atau yang disarahkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Syaqqus sadar, terbelahnya dada. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa peristiwa pembelahan dada Nabi itu ada 2 kali berarti. Yang pertama dulu ketika dia masih kecil, ketika dia bersama anaknya Halimah As-Sa'diyah bermain-main di kebun di belakang rumahnya, tiba-tiba anaknya Halimah menjerit Muhammad kutil katanya. Muhammad dibunuh. Karena dia lihat ada orang yang datang membaringkan dia dan membelah dadanya. Lari-lari dia menemui ibunya. Ibu, Muhammad kutil. Muhammad dibunuh orang katanya. Akhirnya ibunya juga berlari-lari nengok, ternyata Nabi Muhammad tidak apa-apa. Dia masih kecil waktu itu dan malaikat Jibril pun sudah pergi. Datang kekhawatiran Halimatus Sa'diyah dengan keselamatan dia, akhirnya diantarnya pulang ke Mekah. Udahlah kalau gitu berarti Muhammad harus diantar pulang, khawatir nanti terjadi sesuatu. Maka diantarlah ke Mekah dan menemui kembali bersama ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam peristiwa sebelum dia diisrakan. Maka sebelum Nabi naik ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah, maka hatinya sudah dibersihkan dulu dengan air Zam-Zam dan dimasukkan ke dalamnya percikan-percikan dalam bentuk emas yang berisikan hikmah dan iman. Setelah itu baru ada riwayat yang datang dari Anas, riwayat yang terpisah yang menceritakan tentang Isra. Apa kata Anas ibn Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasul? Ini dalam peristiwa Isra-nya. Utitu bil buraq. Didatangkan kepada saya buraq. Buraq itu wa huwa dabbatun abyad. Dia adalah hewan yang berwarna putih, fauqal himar wa dunal bighal. Dia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Bighal itu sejenis kuda tapi lebih kecil. Jadi lebih besar dia daripada keledai, lebih kecil daripada onta.
Itulah yang didatangkan, onta, afwan, kuda. Itulah yang didatangkan kepada saya. Tentu dia di situ ada Jibril. Farakibtuhu, maka saya mengendarainya. Berarti riwayat ini menceritakan bahwa peristiwa Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang disebut dengan burak. Burak itu seperti yang dalam riwayat tadi itu, hewan yang berwarna putih, lebih besar daripada himar, keledai, tapi lebih kecil pula daripada kuda. Ketika hewan itu siap untuk berangkat, farakibtuhu fasara bi hatta ataitu baital maqdis. Maka hewan itu berjalan membawa saya hatta ataitu baital maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Ini yang berkaitan dengan peristiwa Isra. Farubitat ad-dabbatu bil halaqah, lalu sampai di Baitul Maqdis itu diikatkan kendaraan itu dengan tali ikatannya. Summa dakhaltu fasallaitu fihi rak'atain. Maka saya masuk ke Masjidil Aqsa, fasallaitu fihi rak'atain, dan saya salat di situ 2 rakaat. Summa kharajtu, lalu saya keluar. Fa'atani Jibril bi'ina'in min khamar. Tiba-tiba Jibril ketika itu datang kepada saya membawa bi'ina'in min khamar, secangkir khamar, wa ina'in min laban, dan secangkir susu. Suruh pilih minum. Ada satu khamar dan ada satu susu. Fakhtartul labana, maka saya memilih untuk meminum susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, asabtal fitrah, pilihanmu benar. Itu menunjukkan fitrah manusia yang lebih suka kepada minuman yang baik daripada minuman yang buruk. Karena kalau dipilih khamar kan merusak. Dan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi ketika dipilih laban, susu, berarti itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau ada orang hari ini yang meminum khamar, berarti dia menyalahi fitrahnya sendiri. Kalau ada orang yang suka mabuk-mabukan, meminum sesuatu yang tidak baik, berarti dia menentang fitrahnya sendiri. Karena fitrah selalu suka kepada yang baik. Jibril bilang, asabtal fitrah, pilihanmu benar. Itu adalah fitrah. Lalu summa urijabi, setelah itu urijabi. Urija itu dinaikkan, diangkat ke atas, dinaikkan ke atas. Saya dinaikkan ke atas. Sampai di sini penggalan riwayatnya. Wa fi riwayatin ukhra, ada lagi riwayat yang lain yang menceritakan bahwa bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil anbiya'i qabla al mi'raj. Jadi ada lagi riwayat yang lain yang menceritakan, kalau yang pertama tadi tidak menceritakan Nabi sholat bersama malaikat, tapi hanya menceritakan bahwa Nabi sholat dua rakaat. Kalau yang pada riwayat yang lain, annahu shalla bil anbiya'i qabla al mi'raj. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan para nabi qabla al mi'raj, sebelum dia di-mi'rajkan. Tsumma bu'itsa lahu Adam faman dunahu minal anbiya. Diutuslah kepada nabi di Baitul Maqdis itu Adam dan yang nabi-nabi sesudahnya. Diutus. Fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Maka Nabi mengimami mereka dalam satu salat pada malam itu. Berarti ini bukan lagi perjalanan manusia biasa ini. Karena dia ditemukan dengan para nabi. Mulai dari Adam dan nabi-nabi yang lain. Fa'ammahum, dan Nabi mengimami mereka. Ini 634 itu diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail.
dan dalam buku-buku yang lain juga dalam Imam Ahmad, Hazal Bab Indal Imam Ahmad juga ada, beliau menyampaikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan Qissatul Isra'i wal Mi'raj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua riwayat ini sepenggal cerita yang ada pada riwayat itu yang juga tidak secara utuh. Karena dalam riwayat lain nanti ada Nabi dalam perjalanannya menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan pedagang-pedagang, lalu Nabi mengucapkan salam, dan mereka merasa terheran-heran, itu salam itu suara Muhammad itu. Dalam riwayat yang berbeda. Maka di sini dikatakan tidak ada satu riwayat yang semua ada dalam satu riwayat itu peristiwa. Tetapi dalam beberapa riwayat yang kalau dikumpulkan baru ada cerita secara utuh. Ketika selesai urusannya di Baitul Maqdis dengan mengimami para nabi, setelah itu baru ada peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj. Tsumma urija bihi ila samawat. Lalu dimi'rajkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju as-samawat. Berarti menuju langit yang ada di atas. Karena langit itu jumlahnya 7. Wa fi kulli sama'in yastaftihu Jibril. Dalam setiap tingkatan langit itu Jibril minta bukakan pintu. Berarti langit ada pintunya. Tidak bisa sembarang masuk. Jibril setiap kali sampai dalam tingkatan langit itu, langit pertama, langit kedua, yastaftih, dia minta dibukakan pintu. Summa yas'al, kemudian penjaganya bertanya, man ma'ak, siapa yang bersamamu? Fayaqulu Muhammad. Jibril bilang, bersama saya adalah Muhammad. Fayurahibu bihi, maka dia menyambut baik dan membukakan pintu langit itu. Ini langit makhluk Allah yang besar, yang sampai hari ini tidak ada profesor manapun yang paham apa itu langit itu. Yang kita pandang ke atas itu langit enggak? Sementara langit ada pintunya. Jibril aja kalau mau masuk harus buka pintunya dulu. Maka kalaulah makhluk Allah saja kita tidak mampu untuk memahaminya secara baik seperti apa, dan tidak mungkin kita pahami padahal dia masih dalam bentuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tentu akan tidak pernah sampai pula akal dan pikiran kita secara utuh dalam mengenalinya, kecuali sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fara'a fi sama'id dunya Adam. Maka Nabi melihat pada sama'id dunya, langit dunia, berarti langit tingkatan pertama, Adam. Nabi menemui Adam. Penjaganya adalah Adam. Wa fi tsaniyati Isa wa Yahya. Sedangkan pada langit yang kedua itu penjaganya Isa wa Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Wa fi tsalisati Yusuf. Dan pada langit ketiga itu penjaganya adalah Yusuf. Wa fi rabi'ati Idris. Langit keempat itu penjaganya Idris. Wa fil khamisati Harun. Pada langit yang kelima itu ada Nabi Harun. Wa fis sadisati Musa. Sedangkan pada langit yang ke-6 itu ada Musa, Nabi Musa. Wa fis sabi'ati Ibrahim mustanidan ilal baitil ma'mur. Pada langit yang ketujuh, Nabi melihat di situ ada Nabi Ibrahim mustanidan ilal baitil ma'mur, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau kita di dunia, kiblat kita Ka'bah. Kalau makhluk langit, mereka
pusatnya ada di Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bahnya makhluk langit itu adalah Baitul Ma'mur. Nah, pada langit yang ketujuh ini Nabi melihat Nabi Ibrahim mustanidan ilal Baitil Ma'mur. Dia bersandar di Baitul Ma'mur. Summa zahaba ila sidratil muntaha. Ketika itu, ringkas cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju sidratil muntaha wa faradallahu alaihi wa ala ummati khamsina salatan fil yaumi wa lailah. Lalu disitulah Allah mewajibkan, memfardukan salat kepada umatnya sebanyak khamsina salatan, 50 kali salat fil yaumi wal lailah. Sehari semalam. 50 kali. Berarti perintah pertama jumlah rakaat salat kita sehari semalam adalah 50 kali salat. Wa fi tariqi audatihi min mi'rajihi, jalan menuju pulang dari mi'rajnya, intaha ila Musa. Berhenti dia sampai kepada Nabi Musa, berarti pada langit ke-6. Karena yang ke-6 tadi ada Nabi Musa. Fasa'alahu Musa. Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Fa akhbarahu. Lalu Nabi menceritakan kepada Nabi Musa bahwa Allah memfardukan kepada umat saya salat sebanyak 50 kali. Fatalaba minhu Musa ayyarji'a ila rabbi fayas'aluhu takhfif. Maka Nabi Musa meminta balik ke Rabb kamunya. Minta ringankan kewajiban itu. Jadi Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a ila rabbih, agar dia kembali kepada Rabbnya untuk meminta keringanan, fafa'ala. Nabi melakukan itu. Naik dia kembali untuk meminta keringanan. Wa khaffafallahu anhu khamsa salawat. Allah berikan keringanan 5 salat. Berarti tinggal 45. Jadi dari 50 minta kurang, dikurangi 5 jadi 45. Lalu pas turun ketemu lagi dengan Nabi Musa. Dapat enggak keringanan? Dapat, dikurangi 5. Minta lagi kurang, naik lagi. Itu umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Sampai ada berkali-kali untuk untuk meminta keringanan itu. Wa fi kulli marratin yatlubu minhu Musa yarji'a li rabbi. Setiap kali ketemu Nabi Musa bilang, dia usulkan, tidak akan mampu umatmu, coba balik lagi. Sampai pada akhirnya ketika tinggal 5 solat, Nabi Musa bilang minta kurang lagi, tapi Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, dia sudah tidak sanggup lagi untuk minta terus dengan keringanan yang 5, dan tiba-tiba Nabi mendengarkan ada dengar suara oleh Nabi di mana suara itu mengatakan, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguh telah aku tetapkan kewajibanku dan aku ringankan untuk hambaku. Jadi Nabi Muhammad SAW mendengarkan suara itu diucapkan, karena dia bilang sama Nabi Musa, qad sa'altu rabbi hatta stahyaitu. Sungguh saya telah meminta keringanan kepada Rabbku sampai saya merasa malu untuk meminta lagi. Tiba-tiba ada suara yang dia dengar, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Setelah tetapkan kewajibanku dan telah aku berikan keringanan bagi hambaku. Ini hadis ini dalam Sahih Bukhari, ini Fathul Bari, ada nomornya sini juga Imam Muslim dan Imam Ahmad serta ulama-ulama hadis yang lain. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Ini di antara riwayat yang berkaitan dengan Mi'raj. Lagi-lagi ini semacam penggalan, karena apa yang terjadi di Mi'raj itu dilengkapi nanti oleh riwayat yang lain.
banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditengokkan kepada Nabi bentuk-bentuk siksaan dari nerakanya Allah. Ada orang yang berenang di sungai nanah. Jibril bertanya, itu siapa itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata pemakan riba dan lain sebagainya. Ada orang yang menggunting-gunting lidahnya sendiri. Itu semua nanti diperkuat oleh riwayat-riwayat yang lain. Yang kita baca tadi itu adalah penggalan dan itu adalah bagian yang terpenting. Dikarenakan oleh Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa di mana tujuannya memang Nabi untuk menjemput perintah salat. Jadi fokus dia berbicara tentang persoalan salat saja. Awalnya mendapatkan 50, ketemu dengan Nabi Musa mengusulkan minta kurang, bolak-balik Nabi, hatta istahyaitu. Sampai saya merasa malu lagi untuk meminta. Dan pada akhirnya yang menjadi kewajiban kita hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Tapi sekedar untuk kita pahami bersama, salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah mudha'afatul ajr. Itu dilipat gandakan pahala. Meskipun jumlah sholatnya berkurang, berapa kalinya itu jadi berkurang, tetapi ternyata pahalanya Allah tidak kurangkan. Awalnya 50, sekarang jadi 5. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW sebagai keistimewaan kekhususan Nabi, dilipat gandakan pahala. Bahkan satu kebaikan diberi 10. Sekarang dengan adanya 5 kali sholat, 5 kebaikan, dan satu kebaikan dinilai 10, berarti 5 kali 10 jumlahnya 50. Meskipun dikurangi beban kerjanya, tetapi pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau enggak tuh kalau dikurangi beban kerja tapi gajinya tetap. Awalnya gajinya 50 juta. Nih 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang dikurangi kerja tapi gaji tetap 50 juta. Mau? Saya kira sangat mau sekali. Nah, itu yang terjadi pada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50 sholatnya tidak jadi, dikurangi menjadi 5, tapi pahalanya tetap pahala untuk 50. Karena satu kebaikan itu al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dinilai sama dengan 10. Ada hal yang menarik. Kalau untuk Isra itu disebutkan kendaraannya, di mana Nabi sendiri mengatakan utitu bil burak, didatangkan kepada saya burak, hewan. Tetapi hewan ini tidaklah sama dengan, kalau ada kita lihat nanti ada lukisan-lukisan gambar di dinding hewan bersayap, berparas wanita cantik, itu bukan itu. Itu enggak tahu rekaan siapa itu gambar itu. Tetapi Nabi menggunakan kendaraan burak, memang ada riwayat. Dan sebenarnya secara bahasa, burak itu artinya kilat. Barak itu kan artinya kilat. Karena memang kendaraan yang cepat. Coba bayangkan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Orang biasanya 2 bulan. Sekarang dalam hitungan jam. Begitulah kecepatannya. Jadi untuk Isra, secara terang riwayat mengatakan Nabi pakai kendaraan. Tetapi untuk Mi'raj tidak ada lagi keterangan Nabi pakai kendaraan. Yang ada adalah urija ilas sama, urija bi ilas sama. Saya dinaikkan ke atas. Apakah masih bersama burak atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas setelah Isra Nabi melakukan Mi'raj. Para ulama memang memberikan komentarnya seperti itu. Tidak ada kepastian bahwa Nabi naik ke langit dengan kendaraan yang tadi. Karena tidak secara terang dikatakan bahwa dia menggunakan kendaraan itu. Tapi untuk Mi'raj,
terang jelas. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa dia Isra-nya adalah dengan menggunakan burak. Kemudian peristiwa pulangnya, apakah pulangnya itu ke Masjidil Aqsa lagi lalu Masjidil Haram? Atau dari Sidratil Muntaha terus turun langit pertama sampai kembali ke Masjidil Haram? Tidak ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa pulangnya kembali kepada Masjidil Aqsa. Tetapi dia sudah diceritakan sudah sampai ke Masjidil Haram kembali sebelum fajar subuh. Jadi perginya Haram, Aqsa, Sidratil Muntaha. Pulangnya tidak lagi ada cerita bahwa dia kembali ke Masjidil Aqsa, tapi hanya diceritakan bahwa dia sudah sampai ke Masjidil Haram sebelum masuk waktu fajar. Dan semua itu kenapa harus ke Masjidil Aqsa dan lain sebagainya, itu tentu saja ada ada hikmah yang ada di balik itu, diceritakan oleh para ulama atau disimpulkan oleh para ulama melalui riwayat yang ada, betapa keterkaitan syariat antara nabi dan nabi yang lain itu ditunjukkan dalam peristiwa Isra itu sendiri. Bahwa Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat umatnya nabi yang sebelumnya, bahkan menjadi kiblat di awal-awal bagi Nabi Muhammad selama 16 bulan. Dan sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti ada satu kesatuan akidah, ada satu kesatuan tauhid yang sama. Antara nabi itu mereka memiliki konsep tauhid yang sama. La ilaha illallah, yang berbeda itu hanya ada pada tataran syariat. Jadi bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah, bahwa Nabi sendiri pun mengatakan bahwa dia menyempurnakan apa yang sudah ada sebelumnya yang datang sebagai syariat bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Kita baru membicarakan beberapa riwayat dalam sejarah Isra Mi'raj. Kita belum masuk pada apa pelajaran-pelajaran yang ada dan juga bagaimana sikap orang Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dulu kan orang-orang Quraisy pernah menentang Nabi. Kalau benar kamu Nabi, coba naik ke langit sana. Ditantangnya untuk naik ke langit. Jadi permintaan orang Quraisy itu macam-macam. Tapi Nabi mengatakan, Subhana Rabbi, hal kuntu illa basharan rasulah. Maha suci Rabbku, saya ini hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin saya bisa naik ke langit? Tapi ternyata ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, meskipun Allah hendak menyebutkan itu sebagai bantahan dan jawaban permintaan mereka, tidak ada sedikit Allah singgung itu. Tapi ketika Nabi sudah dinaikkan ke langit sana, mereka justru yang pertama menolaknya. Jadi dasar orang Quraisy, orang jahiliyah itu tantangannya, kalaupun Nabi menjawab tantangan itu, tetap aja mereka tidak beriman. Minta belah bulan, dibelah bulan itu sebagai mukjizat, tidak juga beriman. Minta naik ke langit, tapi Nabi tidak menjawab, karena Nabi pun tidak tahu akan diisrakan. Nah maka ketika benar-benar sudah naik ke langit sana dalam bentuk Isra Mi'raj, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan justru dialah yang membantah. Insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, bagaimana sikap orang-orang Quraisy, bagaimana perbedaan pandangan para ulama, apakah Isra itu hanya dengan jasad, hanya ruh saja, atau jasad dan ruh, apakah Isra Mi'raj itu peristiwa yang dialami Nabi dalam mimpi. Itu ada beberapa pandangan para ulama yang insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga kita semakin cinta kepada Rasul kita dan semakin yakin dengan sunnah-sunnahnya untuk kemudian kita tauladani. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara